Informasi penting hari ini untuk seluruh penerima bansos karena Kemensos RI mengumumkan terkait dengan strategis atau prosedur penyaluran bansos di tahun 2025. Benarkah data-data para penerima akan berubah? Akan ada penerima baru dan juga akan ada penerima lama yang tidak mendapatkan bantuan lagi, sekaligus ada BLT senilai Rp900.000, tetapi bukan penyaluran dari BLT Dana Desa ataupun BLT BBM. Kira-kira ini BLT apa dan informasi penting apa hari ini? Maka dari itu, sahabat-sahabat semua, silahkan kalian stay terus di channel Info Bansos dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar nih sahabat-sahabat semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya, amin. Nah, di video kali ini kita bakal menginformasikan terkait dengan bansos kembali di tahun 2025 ini. Karena sahabat-sahabat semua, kalian harus mengetahui ada beberapa perbedaan penyaluran bansos di tahun 2024 dan juga di tahun 2025. Dan sinyalir di tahun 2025 ini akan ada juga perubahan-perubahan data penerima bansos. Nah, kira-kira benar atau tidak? Nah, dikutip dari Kemensos RI atau Kemensos Republik Indonesia, Saiful Yusuf atau Gus Ipul menghadiri rapat koordinasi tingkat kementerian membahas mekanisme penyaluran bantuan sosial atau bansos pasca penerbitan instruksi Presiden atau Impres tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, Kementerian Koordinator atau Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menurut Gus Ipul, penyaluran bansos memiliki berbagai tantangan. Ini merupakan kesalahan dalam data yang seharusnya tidak tercatat tetapi masuk sebagai penerima bansos. Sedangkan exclusion error atau kesalahan data yang seharusnya tercatat tetapi tidak tercatat sebagai penerima bansos. Nah, kebalikan dari inclusion, data tunggal sosial ekonomi adalah data dinamis yang mencakup berbagai perubahan seperti kematian, perpindahan domisili, dan lainnya. Proses validasi dan verifikasi terus dilakukan untuk meminimalkan kesalahan. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, pada tahun 2025 ini data yang digunakan adalah data tunggal sosial ekonomi nasional, di mana nanti bakal dilakukan verifikasi dan juga perubahan-perubahan data bagi sahabat-sahabat semua selaku KPM yang telah berpindah domisili. Dan juga sebab-sebab lainnya yang telah kita informasikan di video kita yang lalu. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, bakal dihapus namanya sebagai penerima bansos di tahun 2025 ini. Karena sahabat-sahabat semua, di tahun 2024 kemarin ada beberapa yang telah disebutkan oleh Kemensos. Salah satunya yaitu seharusnya nama tersebut tercatat sebagai penerima bansos tetapi faktanya tidak masuk. Dan juga sebaliknya, yang seharusnya tidak layak menerima bansos tetapi mendapatkan bansos. Nah, di tahun 2025 ini akan dilakukan perubahan. Ya sahabat-sahabat YouTube sekalian, dalam rapat tersebut Gus Ipul memaparkan 3 langkah strategis yang disiapkan oleh Mensos untuk mengoptimalkan penyaluran bansos. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, semua wajib ketahui langkah yang pertama adalah pra penyaluran, meliputi penyesuaian regulasi seperti revisi Peraturan Menteri Sosial atau Kemensos tentang pengelola data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, dan pelaksanaan program sembako termasuk pembentukan Satgas Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Nah, langkah yang kedua yaitu sahabat-sahabat, penyaluran bansos direncanakan dilakukan serentak dengan pengawasan ketat melalui desa. Pengaduan pendamping sosial akan dilakukan untuk memastikan ketepatan distribusi bantuan tersebut.
Berarti di tahun 2025 ini bantuan disalurkan secara serentak ya sahabat-sahabat sekalian, berdasarkan dari website Kemensos RI. Selanjutnya, Gus Ipul juga mengungkapkan ingin bansos tidak hanya menjadi perlindungan sosial tetapi juga pemberdayaan manusia agar mereka bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan. Yang terakhir ya sahabat-sahabat sekalian, evaluasi dan pemuktahiran data Kemensos akan memperbaharui data penerima bansos secara berkala. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Nah, sahabat-sahabat semua, Kepala Badan Pusat Statistik menambahkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang mengintegrasikan data DTKS P3K dan registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK, yang selama ini kita sebut akan menjadi dasar penyaluran bansos. Nah, data ini diperbaharui secara berkala melalui jalur formal dengan musyawarah desa hingga ke dinas sosial, dan jalur partisipasi melalui aplikasi cek bansos. Nah, seperti yang sudah diinformasikan bahwasanya cara mendaftar itu ada dua, yaitu melalui offline dan menggunakan kepala desa setempat atau yang disebut dengan jalur formal. Ada juga yang menggunakan aplikasi cek bansos yang disebut dengan jalur partisipasi. Nah, kalau kalian mau usul sangga ada yang tidak layak mendapatkan bansos, tetapi kalian mau sangga itu bisa lewat aplikasi cek bansos, atau kalian bisa melalui aplikasi cek bansos untuk mengusul diri sebagai penerima bansos. Karena ini aplikasi cek bansos yang langsung terhubung oleh Kemensos. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Gus Ipul menjelaskan triwulan pertama tahun ini masih menggunakan data lama. Nah, kabar gembira ya bahwasanya tahap 1 baik PKH maupun BPNT dan juga seluruh penerima bansos lain masih pakai data DTKS atau data lama. Nah, sementara data tunggal sosial ekonomi nasional digunakan secara penuh mulai triwulan kedua atau ketiga. Nah, akan memastikan tidak ada lagi ASN, TNI atau Polri atau pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkan bansos. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, jadi kabar gembira untuk sahabat-sahabat semua, KPM lama nanti masih mendapatkan tahap pertama, tetapi nanti di bulan kedua nanti bakal diperbaharui ya sahabat-sahabat YouTube sekalian. Siapa-siapa saja yang layak dan siapa-siapa yang tidak layak langsung di cut off bagi sahabat-sahabat semua yang tidak layak. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, selanjutnya adalah terkait dengan BLT 900.000 yang dimaksud ini adalah BLT yang khusus untuk buruh para pekerja ya sahabat-sahabat, seperti contohnya BLT Rp900.000 kemarin disalurkan pada tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto, dan insya Allah akan direncanakan juga sahabat-sahabat di tahun 2025 ini ada penyaluran BLT untuk para pekerja. Jadi sahabat-sahabat semua, itulah dia informasi penting kali ini dan semoga bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.